Kenalkan, saya Mas Safira dari kelas 12 MIPA 2. Pada hari ini saya akan membahas materi fisika mengenai keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Pemanfaatan energi arus laut sebagai energi baru terbarukan makin berkembang pesat. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia dan sangat berpotensi untuk menghasilkan energi baru terbarukan dan arus laut. Salah satu pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) dilakukan di Laratuka, Nusa Tenggara Timur. Ilustrasinya bisa teman-teman lihat seperti pada gambar. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sedangkan menurut Wikipedia, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik kecil maupun yang besar. Yang terakhir, sumber energi adalah suatu sumber daya alam dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber maupun sebagai energi. Kelestarian sumber energi. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperoleh secara ulang dan dapat dipulihkan secara alami jika digunakan secara baik, sehingga disebut sumber energi berkelanjutan. Ramah lingkungan, tidak menyebabkan perubahan iklim maupun pemanasan global. Contohnya, air, angin, dan juga matahari. Yang kedua, sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi dari sumber daya alam (SDA) yang waktu pemulihannya memerlukan waktu panjang. Nah, jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Ini juga tidak ramah lingkungan, menyebabkan perubahan iklim, pemanasan global. Contohnya, bahan bakar fosil, batu bara, dan minyak bumi. 2. Penggunaan sumber energi. Yang A. Sektor industri. Penggunaan sumber energi dalam sektor industri digunakan untuk proses produksi, seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan dan mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpanan. B. Sektor transportasi. Pada sektor transportasi, sumber energi yang paling besar penggunaannya adalah BBM, gas, dan biofuel. Juga digunakan tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan sarana transportasi dan daya beli, sehingga mempengaruhi permintaan energi. C. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga memerlukan energi penerangan, mendinginkan ruangan, memasak, dan menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi yang digunakan gas LPG, listrik, dan minyak tanah. Yang D. Sektor komersial. Penggunaan energi pada sektor komersial meliputi perhotelan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Sumber energi yang digunakan dalam sektor ini yaitu listrik, BBM, gas bumi, dan LPG. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah alat yang dapat menghasilkan energi listrik. Inti dari sebuah pembangkit listrik yaitu generator. Generator merupakan mesin yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dampak penggunaan sumber energi. 1. Penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 polutan lain yang menyebabkan pencemaran udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, kegiatan pertambangan, eksplorasi, dan eksploitasi yang terus-menerus menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan serta dapat menurunkan kualitas tanah. 3. Limbah hasil pengolahan sumber energi yang dibuang dapat menimbulkan pencemaran air. Selanjutnya ada pembangkit listrik di Indonesia. Nah, di pembangkit listrik di Indonesia ada 6 macam. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Sumber air yang mengalir. Cara kerjanya, air memutar turbin. Turbin memutar generator dan menghasilkan listrik. Keunggulan dari PLTA yaitu ramah lingkungan. Teknologinya sederhana dan juga perawatannya mudah. Kekurangannya yaitu produksinya tergantung pada debit air dan perlu juga lahan yang besar. Nah, yang kedua, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Sumbernya dari panas bumi. Untuk menggunakan teknologi ini, kita memerlukan sumur yang dalam yang mencapai titik panas bumi, lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Kelebihan dari pembangkit listrik ini yaitu tidak menyebabkan pencemaran udara dan suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon dan gas cairan. Kekurangannya hanya dapat dibangun di sekitar lempeng dan biayanya mahal. Nah, yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTPU. Sumbernya solar dan gas alam. Air dipanaskan menggunakan bahan bakar uap yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin. Kelebihan dari ini yaitu menghasilkan daya yang sangat besar. Kekurangannya, pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan dan memerlukan investasi yang besar atau mahal. Keempat, ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Sumbernya solar dan gas alam. Pembangkit dari solar dan gas alam menghasilkan gas bertekanan tinggi yang dapat menggerakkan turbin. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Sumbernya yaitu memanfaatkan panas yang terbuang dari PLTG untuk memanaskan air. Air yang dipanaskan akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Sumbernya solar, biasanya disebut genset, digunakan untuk memasok listrik dalam jumlah kecil. Biasanya digunakan di daerah terpencil seperti kampung. Kelebihannya, investasinya relatif lebih rendah, efisien pada setiap tingkat beban, membutuhkan operator yang sedikit dan bahan bakar lebih mudah. Kekurangannya yaitu kapasitas mesin yang terbatas dan pemeliharaan harus lebih diperhatikan, menimbulkan suara bising juga. Selanjutnya kita masuk ke dalam lakukan penghematan energi. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama yaitu kita harus menggunakan lampu hemat energi dan menggunakannya pada saat kondisi rumah mulai gelap. Jadi kalau misalnya masih belum gelap, jangan digunakan. Yang kedua, menggunakan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan BBM. Yang terakhir, menggunakan peralatan elektronik yang lebih efisien dan menggunakan pengering mesin cuci hanya saat tidak ada sinar matahari. Kedua, mencari dan menggunakan energi alternatif. Nah, contoh-contoh dari energi alternatif yang pertama, biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel. Bioetanol dihasilkan dari tanaman seperti jagung, sorghum, kentang, gandum, dan tebu. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan, contoh kelapa sawit, jarak, atau hewan yang dapat digunakan sebagai alternatif, serta dicampur dengan solar. Nah, biogas dibuat dengan memasukkan tanaman dan sampah organik. Yang B, biomasa adalah sumber energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup. Contohnya, kayu bakar, rumah pertanian, alkohol, dan sampah. Biomasa berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi. Yang C, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang keluar dari perut bumi. Yang D, air. Energi potensial yang dimiliki air, misalnya air terjun dan air bendungan, yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik.
Selanjutnya yang E, angin. Cocok digunakan di daerah sekitar pantai, sesuai untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan energi angin. Namun, jika kecepatan angin yang tidak stabil, maka perlu dilengkapi dengan alat pengatur tegangan, pemutus arus, dan penampung tenaga listrik arus searah. Yang F, matahari. Indonesia merupakan negara tropis, sehingga sinar matahari melimpah. Pemakaian sel surya memberi harapan baru untuk mengatasi keterbatasan energi dan pemanasan global. G. Energi kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai, sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi kelautan yang meliputi energi gelombang, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas bumi. Yang terakhir, nuklir. Penggunaan nuklir sebagai sumber pasokan energi telah banyak digunakan di negara-negara maju. Pemerintah melalui batan, akademis, dan masyarakat sudah saatnya mulai berpikir tentang teknologi nuklir dan pengembangan nuklir untuk listrik dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa contoh soal. Nah, yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja contoh pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu air memiliki peran yang besar dalam kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Sebagai contoh, tanaman, hewan, dan manusia membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup di bumi. Selain itu, air juga digunakan manusia dan hewan untuk mandi, agar kita terbebas dari kuman, bakteri, virus, dan berbagai penyakit. Air juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir air, sehingga kegunaan air bagi kehidupan manusia menjadi lebih besar. Contoh soal yang terakhir yaitu bagaimana perkembangan profesi energi terbarukan ini di Indonesia. Apa saja energi terbarukan yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia pemanfaatan sumber daya terbarukan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang meliputi sumber energi surya, sumber energi air, mikroba, sumber energi angin, sumber energi panas bumi, dan sumber energi gelombang laut, serta sumber energi biomasa.